Saudara, selamat siang. Jumpa lagi bersama channel Safri MTV. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat progres terkini dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin. Saudara, ini adalah 0 km Jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin. Pada STA ini, hingga beberapa kilometer ke depannya, progresnya sudah mencapai hasil yang cukup menggembirakan. Pemasangan guardrail atau pembatas jalan tampak sudah maksimal, mengikut jalan yang telah lebih dulu selesai. Tidak banyak terlihat pekerja di STA ini, hanya beberapa yang masih melakukan job finishing atau penyelesaian akhir. Lampu jalan telah terpasang dan rumput di sisi jalan pun tampak menghijau. Sepintas jalan ini seperti telah siap untuk digunakan. Ya, mulai STA 0 hingga STA 6, progres jalan tol ini bisa dikatakan telah mencapai 90%. Saat ini, para pekerja masih terus membangun gerbang entry dan exit tol yang berada di STA 1750. Memasuki STA 6, terlihat pembangunan flyover terus berkembang pesat dan sangat cepat. Tiang-tiang raksasa di underbridge ini progresnya terus memberi harapan dan menyiratkan kepada kita bahwa sebentar lagi flyover ini bisa digunakan. Pada STA 7 dan STA 7500, penimbunan, pemadatan, dan peninggian jalan terus berlangsung. Tiada hari tanpa bekerja, meskipun bulan puasa. Demikian kira-kira prinsip para pekerja. Sebentar lagi, pengecoran di STA ini akan dilaksanakan. Itu berarti penambahan jalan terus menuju angka yang signifikan. Memasuki STA 8 dan STA 8300, saudara, keadaan tetap sama. Meski di beberapa titik terlihat kendaraan truk masih membawa tanah clay untuk menimbun median jalan, namun bisa dipastikan proses pengecoran atau pengaspalan jalan tidak lama lagi akan dilaksanakan. Hal yang sama terlihat di STA 8500. Alat-alat berat dan puluhan truk berlomba satu sama lain membawa material penimbun jalan karena di lokasi ini sedang dibangun box culvert. Ini PL kok bisa lewat sepuluh, Pak? Ya, di STA 8500 ini pembangunan box culvert terus dikebut untuk memberi akses jalan kepada warga di sekitar nagari Sungai Buluh, Pasar Usang ini. Begitu tinggi mobilisasi di STA ini, dan waktu yang tersedia menjadi sangat berharga. Saudara, beberapa waktu yang lalu, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kanwil Sumatera Barat menargetkan bahwa pembebasan lahan tol Padang Sicincin akan selesai sebelum Lebaran. Namun seperti yang kami kutip dari langgam.id Jumat lalu, BPN Sumbar telat membayar ganti rugi lahan warga terdampak tol Padang Sicincin. Atas dasar itu, BPN Sumatera Barat memberi penjelasan soal telat membayar ganti rugi lahan warga terdampak
tol Padang Sicincin di Nagari Buayan atau di STA 10 sampai 12. Sebelumnya, sejumlah perwakilan warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Padang Sicincin di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sumatera Barat di Kota Padang pada hari Jumat kemarin, tanggal 23 April tahun 2021. Kedatangan warga ke kantor BPN Sumbar bertujuan untuk mempertanyakan proses ganti rugi lahan yang sampai saat ini belum juga diterima masyarakat. Waktu pembayaran sudah lewat 4 bulan dari jadwal yang dulunya telah dijanjikan pada bulan Desember tahun 2020 lalu. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Sumbar, Yuhenry Yakub menjelaskan, untuk penggantian lahan di Nagari Buayan sebenarnya sudah ada petunjuk dari Jaksa Pengacara Negara atau JPN dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini terkait adanya klaim. Ada yang mengklaim satu Nagari Buayan itu sebagai objek dating perdamaian. Ini dimohonkan permintaan eksekusi ke pengadilan, katanya. Kemudian dilanjutkannya, Ketua Pengadilan Negeri menyurati BPN Sumbar beberapa kali mengenai untuk mengeksekusi objek tersebut. Lalu, terkait dengan penentuan objek akan dieksekusi, ternyata didasarkan dokumen lama yang tidak dikenal oleh BPN. Sehingga ini menjadikan BPN Sumbar tidak bisa melakukan eksekusi di atas lahan tersebut. Yuhenry menjelaskan, petunjuk dari JPN akan menjadi dasar validasi bagi BPN Sumbar untuk membayarkan kepada warga yang memang berhak diberi ganti rugi. Jangan sampai nantinya BPN Sumbar salah bayar. Jangan sampai uang negara diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Mudah-mudahan upaya percepatannya segera dalam waktu dekat, dan warga yang berhak bisa mendapatkan haknya. Nanti mungkin bisa diketahui mana yang dititipkan ke pengadilan dan mana yang bisa dibayarkan langsung, ucapnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah warga meminta tanahnya segera diganti rugi. Warga tersebut berasal dari 2 korong, yaitu Korong Titian Akar dan Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan. Ada sekitar 1.200 meter tanah warga yang dilewati oleh proyek tol Padang Sicincin tersebut. Lahan terdiri dari 61 bidang tanah yang dimiliki oleh sekitar 40 kepala keluarga dengan total nilai ganti rugi sekitar 70 miliar rupiah. Seperti harapan BPN yang akan segera membayar ganti rugi ini, kita semua berharap agar proses pembayaran ini tidak lagi menggantung, yang berujung dengan molornya pengerjaan tol. Tidak hanya di Nagari Buayan saja, tapi di seluruh nagari di Sumbar yang dilewati jalan tol. Waktu terus berjalan dan diharapkan deadline waktu yang tersisa benar-benar dimanfaatkan oleh semua pemangku kebijakan, masyarakat yang terdampak, dan tentunya kita semua. Semoga. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, tentunya kami terus mohon dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan informasi-informasi terkini dan video-video menarik lainnya untuk Anda semuanya. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari saudara, kita putus mata rantai penyebaran COVID-19
agar kita benar-benar terhindar dari wabah penyakit yang mengerikan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Happiness the weekend. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.